Di rumah itu harus rame, katakan. Amin. Kalau rumahmu sepi-sepi, engkau belum Kristen. Dah gitu saja. Orang takut bertamu ke rumah saudara. Di mana ada Yesus, orang harus rame. Jangan berkata, oh perlu privasi. Salah lagi, Yesus nggak pernah punya privasi kok. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Hebat sekali. Maka itu di rumah kita itu ada siapa? Pusatnya itu siapa? Kalau Yesus pusat rumah tangga kita, keluarga kita, maka kalau ada apa-apa terjadi, Yesus akan kita libatkan. Katakan amin. Ada apa-apa, kita pasti melihat Yesus, mengajak Yesus, melibatkan Yesus. Ayo kita jujur, siapa pusat rumah tangga, pernikahan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, siapa pusat? Ayat terakhir, kita melihat, saudara, betapa indahnya kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, sangat indah. Oke, Hakim-Hakim pasal 13, ini bagian terakhir. Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 13 mulai ayat yang kedua. Inilah model keluarga yang pusatnya Kristus. Hebat sekali. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang kau mandul, tidak beranak. Oh, ini pesannya banyak sekali, saya nggak baca. Langsung ayat yang ke-6. Setelah malaikat itu pergi, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya begini-begini. Saya nggak usah baca lagi. Ayat yang ke-8. Setelah seorang suami mendengar dari istrinya bahwa Yahweh mengunjungi dia, ayat 8 berbunyi, lalu Manoah. Siapa Manoah di sini? Seorang suami. Memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Stop dulu di sini, saudara. Lihat hubungan ini. Keluarga yang berpusatkan Kristus, maka apa saja yang dibuat Tuhan harus dilibatkan. Katakan apa? Mereka mandul. Tidak dikatakan mereka berdoa atau tidak, nggak dikatakan. Tapi yang jelas, malaikat datang mengunjungi istri. Ketika dia sendirian, dengan tegas si istri menceritakan kepada suami. Nah, saya ambil contoh. Kalau Hawa di Taman Eden seperti ibu Manoah di Hakim-Hakim 13, dunia ceritanya beda, nggak seperti sekarang. Ngerti maksudnya? Apa? Siapapun yang datang kepada siapa, entah kepada suami, entah kepada istri, salah satu pokoknya, ngalami apa saja, salah satunya. Dengarkan suami istri, libatkan Tuhan dan pasangan kita. Hawa ketika didatangi si ular, dia nggak panggil suaminya, malah setan diajak diskusi lagi. Betul? Akhirnya dunia rusak seperti ini. Begitu pula keluarga Ishak. Kalau saudara nanti pulang baca Kejadian 25, sama rusaknya. Keluarga Ishak ternyata tidak berpusatkan Yahweh Tuhan Israel. Kenapa? Ketika si Ribka, istri Ishak, itu mengandung dan kandungannya bermasalah, zaman itu belum ada USG, sehingga Ribka nggak tahu nih kenapa kandungannya begitu bermasalah. Dia berdoa
Dan Yahweh menyatakan diri, anakmu itu kembar. Tapi adiknya itu nakal. Dia nanti waktu lahir akan nyerobot lari duluan. Sehingga kakaknya ketinggalan. Jadi nanti kalau anak itu lahir, kakak itu lahir belakangan, adik itu lahir duluan. Nah, Ribka terima pernyataan papa di surga, tidak bicara pada suaminya. Dia diam saja. Si Ishak karena tidak dapat pernyataan Tuhan, dia tetap percaya apa yang dia katakan bapaknya, yaitu Abraham. Anak sulung ya anak sulung. Sudah tahu akibat keluarga anak perjanjian ini. Mengerikan sekali. Kakak beradik kandung jadi musuh sampai hari ini. Keturunan Esau terus memerangi keturunan Yakub sampai hari ini. Karena keluarga itu tidak harmonis. Ada apa-apa tidak pernah berdiskusi bersama-sama. Jadi contoh-contoh itu perhatikan suami istri supaya kita tidak salah. Ada apa-apa cerita. Ada apa-apa cerita. Saya bangga pada istri saya. Dia itu dapat SMS apa saja. Dia pasti forward ke saya. Dia pasti cerita ke saya. Saya itu bangga dengan dia. Maka itu ada apa-apa, ayo kita cerita suami istri dalam segala keadaan. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan akan beracara dalam diri kita. Katakan amin. Lalu perhatikan pernyataan Manoah. Dengar para suami, ini penting sekali. Kembali ke ayat yang ke-8. Maaf, ayat yang ke-8. Ada satu kata baik sekali kita harus tahu. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami, garis bawahi, dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir. Setelah kita menikah, jangan pernah lupa berkata kami, bukan aku. Kami. Nah, ayat 9. Papa di surga bagaimana? Ayat 9. Ayo, apa firman Tuhan di Alkitab Saudara? Papa bagaimana? Mendengarkan doanya siapa? Suami. Jelas ditulis, surga mendengar permohonan suami atau Manoah. Tapi lihat, siapa yang dijawab? Sehingga malaikat Tuhan bagaimana? Siapa yang dijawab? Istri saudara. Datang pula kepada perempuan itu. Nah, ini suasananya manis sekali. Ketika ia duduk sendirian, ketika ia duduk di padang dan Manoah suaminya tidak ada di situ bersama-sama dengan dia. Suami istri pakai hukum ini. Dia sendiri dijawab, yang doa suami, yang dijawab istri. Lihat sikap istri yang hebat. Kemudian perempuan itu datang, segera berlari memberitahukan kepada siapanya? Suaminya. Katanya, orang datang kepadaku. Seterusnya saya kok saya baca. Saudara, inilah keharmonisan suami istri. Ayo suami istri kesan terbuka, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Masalah kecil, masalah besar, libatkan Tuhan. Maka pusat kita adalah Yesus Tuhan kita. Untuk apa saja, libatkan Tuhan. Maka itu mari kita periksa. Berapa sering kita berdoa bersama, kita sharing bersama. Berapa sering? Ini penting sekali dalam hidup pernikahan kita. Pusatnya Kristus. Maka dunia akan melihat Yesus lewat keluarga kita. Amin. Ingat, hadirkan surga, hadirkan Yesus. Maka dunia, maka keluarga kita akan diberkati. Dan kita akan bawa jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita.